Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolongan. Bapak, kami percaya mujizat Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah kami pada saat ini. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami mengamini setiap pujian yang tadi kami nyanyikan ya Tuhan, kami tahu Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Tuhan menjamah kami semua. Dan kami tahu hidup kami tidak sama lagi Tuhan, tetapi kami boleh membawa kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami boleh membawa kuasa Tuhan bersama dengan kami. Dan hidup kami Tuhan menjadi satu hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Beri kepada kami terus iman percaya untuk kami boleh yakin memiliki Tuhan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami dan juga menolong kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, biar kiranya firman Tuhan pada saat ini juga meneguhkan iman hati dan pikiran kami pada saat ini, supaya kami boleh terus berlaku positif di dalam Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah kami semua, dan kami percaya Tuhan memberi kepada kami masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan, dan biarlah kami boleh bertumbuh, boleh berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah hamba-Mu. Apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja. Kami percaya kami semua akan diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menjamah kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Ya, shalom juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan melalui saluran live streaming pada ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Tadi pagi saya sudah membahas mengenai satu tokoh yang sangat positif bernama Yosua, saudara sekalian. Di Alkitab ada dua orang yang sangat positif ya, yang saya boleh menilainya, yaitu pertama adalah Yosua, yang kedua adalah Yusuf ya. Kita ketahui bagaimana Yusuf berkata begini kan, engkau merekarkan hal yang buruk ya kepada kakak-kakaknya kan, tetapi Allah merekarkan hal yang baik. Itu bukti daripada dia memiliki karakter yang luar biasa, karakter yang positif. Karena bulan ini juga kita belajar mengenai healthy karakter ya, bagaimana memiliki karakter yang sehat di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan saat ini firman Tuhan akan saya beri judul Be Positive ya, menjadi positif ya, menjadi positif. Dan kita akan belajar dari kehidupan Paulus. Paulus di dalam Perjanjian Baru adalah orang yang sangat positif di dalam Tuhan ya, dan kita akan melihat bagaimana dia positifnya seperti apa dan apa aplikasinya di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa belajar menjadi orang-orang yang positif dan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Slide berikutnya. Ya, mari kita memiliki hidup yang positif seperti Paulus. Yang pertama, klik. Iya, Paulus percaya dan yakin akan panggilan Tuhan. Walaupun pada saat itu Paulus masih dalam tanda petik masih junior, saudara sekalian ya, karena baru bersama-sama dengan saudara seiman di Antioquia pada waktu itu, dan harus berangkat diutus sebagai utusan Injil. Mari terlebih dahulu kita akan lihat Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi kamu. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini diceritakan bagaimana kekristenan memang pada mulanya berasal dari Antioquia, saudara sekalian ya. Di Antioquia itu Bapak Ibu saudara sekalian, pada mulanya kenapa orang-orang disebut Kristen? Karena memang kekristenan menyebar dengan luar biasa di kota Antioquia itu. Sehingga kota Antioquia itu menjadi sebuah kota di mana kekristenannya merupakan sebuah saingan begitu ya, kira-kira saingan dalam arti kata positif dengan yang ada di Yerusalem, saudara sekalian. Di Antioquia itu nafas baru gitu ya, kegerakan yang baru, kekristenan yang baru di sana. Nah, oleh karena itu di sana ada beberapa nabi dan pengajar. Tadi katakan ada Barnabas, ada Simeon ya. Kalau diperkirakan Simeon ini adalah seperti orang negro begitu ya. Ada Lukius, ada orang Kirene, saudara sekalian dari jauh ya. Ada juga Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada saat itu Saulus
baru selesai kuliahnya kira-kira begitu ya, dan kemudian bersama-sama bersatu di kota Antioquia itu, dan mereka mulai melayani Tuhan. Pada suatu hari mereka beribadah di sana, dan kemudian mereka berdoa, dan Tuhan berkata, Roh Kudus berkata, khususkan katanya Barnabas memang orang sudah senior saudara sekalian ya, dan juga Saulus ya, dan kemudian Saulus ini sebetulnya orang yang baru saudara sekalian, baru di ayat yang ke-9 ya, Saulus itu dipanggil Paulus, tapi bukan karena Saulus itu manusia lama, Paulus manusia baru ya, salah pengertian ya. Tapi Paulus itu adalah sebutan di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara sekalian. Dan ini merupakan perjalanan pertama daripada Paulus, Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, kira-kira kalau saudara disuruh melayani, kemarin ada camp ya, anak muda ya, dibilangnya bagaimana kalau pelayanan, saya belum berani pelayanan, kira-kira begitu ya. Ya udah, pelayanannya di mana dulu? Di sekolah minggu dulu aja begitu ya. Tapi Bapak Ibu saudara tahukah, ketika Barnabas dan Saulus mulai melayani, apa yang dilakukan pertama kali oleh Paulus? Paulus harus berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat, saudara sekalian. Dan dia harus menengking roh jahat itu, saudara. Kira-kira kalau saudara baru mulai melayani, disuruh tengking roh jahat, kira-kira, wah tunggu panggil Pak Pendeta dulu, kira-kira begitu ya. Panggil Pak Pendeta dulu baru bisa melayani. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian tahukah, Paulus itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang positif. Dia percaya akan panggilan Tuhan. Karena dia percaya akan panggilan Tuhan, makanya dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa, saudara, di dalam kehidupan ini. Saudara, di dalam kehidupan saya, saudara, ada beberapa hal ya yang luar biasa yang sesungguhnya itu bisa saya sikapi dengan negatif. Tetapi saya tidak mau menyikapinya dengan negatif, saudara sekalian. Saya mau belajar supaya menyikapinya dengan hal yang positif, sama seperti Paulus. Walaupun Paulus waktu itu merasa junior, saudara sekalian, tapi dia tetap mau datang melayani Tuhan dan mengerjakan sesuatu yang baik dalam pelayanan itu. Karena dia percaya bahwa panggilannya datang dari Tuhan. Seringkali kita, saudara dan saya, kita merasa bahwa saya ini, Tuhan kan saya ini orang-orang biasa. Kita semua orang biasa. Tetapi panggilan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang harus kita amini, yang harus kita jalani dengan sekuat tenaga kita untuk kita bekerja di ladang Tuhan, saudara. Saya dulu pernah punya satu kepikiran waktu itu, saudara sekalian ya. Wah, saya pengen bantu pelayanan gembala saya pada waktu mertua saya, saudara sekalian. Saya mau bantu lebih banyak. Tahu nggak Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya bilang begitu, beberapa bulan kemudian, saya harus keluar dari pekerjaan saya. Saya bukan keluar sukarela, saudara sekalian. Tapi karena ada persoalan yang tiba-tiba muncul, dan saya harus keluar, saudara sekalian. Ya. Saya harus keluar. Ya. Mungkin dalam tanda petik secara halus dikeluarkan begitu ya. Cuman secara halus kira-kira begitu ya. Ya, karena saya tidak dikasih pesangon dan sebagainya, kira-kira begitu. Ya. Karena kamu kesalahannya begini, ya silakan saja, katanya begitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi tahukah saudara, ketika saya keluar, saya malah bisa pergi pelayanan kemana aja. Dulu waktu bekerja, saya tidak bisa. Pekerjaan kemudian bagaimana? Pekerjaan Tuhan pelihara. Ya. Pekerjaan semuanya berjalan dengan baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada satu waktu saya mengantar ayah mertua saya, saudara sekalian. Dan itu adalah pelayanan, saya masih ingat pelayanan pertama saya ke Lampung. Ya, jadi saya pikir oke, saya mau nyetir. Ya, saya jadi supir aja begitu ya. Dan kami berangkatlah hari itu, saudara sekalian, pergi ke Lampung. Jadi saya pikir tugas saya cuma nyetir, saudara sekalian. Tapi ketika saya kemudian di jalan, jadi sudah berjalan, saudara sekalian, itu mertua saya bilang begini, Busen, nanti malam kamu yang khotbah ya, katanya begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dulu itu kira-kira tahun 2004-2005, saudara sekalian, ya. Saya ini kan masih belajar, saudara sekalian. Dan belum persiapan, biasanya kan persiapannya kan harus panjang, ya Ibu Susi ya, 1 bulan ya persiapannya begitu kan, nanti Ibu Susi lama-lama makin pendek persiapannya begitu ya. Nah, saya waktu itu kan persiapannya panjang kan, kalau mau persiapan khotbah itu kan, waduh, harus persiapan dulu ya, bagaimana gitu ya. Udah persiapannya panjang, ngomongnya sebentar kira-kira begitu ya. Nah, waktu dia nyetir, nanti malam khotbah, lah dalam hati saya ini, maaf bicara ya, ini mertua saya kok rasanya nggak ngerti gitu perasaan saya begitu ya, ngasih tugas yang di luar kemampuan saya, kira-kira begitu. Tapi hari itu, saudara sekalian, saya berdoa. Kebetulan karena pergi ke Lampung kan ada di kapal ya, kita berhenti dulu di kapal, mobilnya parkir di kapal. Saya mulai berdoa, saya mulai persiapkan firman Tuhan, dan malam hari itu saya bisa berkhotbah dengan baik, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau saya mikir saya ini
wah saya ini nggak bisa, maka saya tidak akan bisa selamanya, saudara-saudara. Tetapi pada saat itu ketika saya mulai berpikir positif, maka Tuhan buka jalan, saudara-saudara. Itu membuka hati dan pikiran saya untuk saya melakukan perkara-perkara yang indah bersama Tuhan, dengan Tuhan berikutnya, saudara-saudara. Ketika waktu itu almarhum pendeta Aslam Natanael pelayanan ke tempat kita di GBI Sumbersari, saudara-saudara ya, yang dari Aruna itu ya. Ibu Lilis waktu itu kalau jadi saya bilang ya, saya juga sama mikirnya begitu. Itu seperti Pak Yonas katanya di belakang begitu ya, seperti mertua saya. Dia bilang begitu. Dan satu orang lagi ada peneguhan, dan memang hati saya begitu ya. Sama saya juga berpikirnya. Ini orang Pak Aslam Natanael ini adalah seperti ayah mertua saya yang sudah dipanggil Tuhan begitu, kira-kira begitu. Jadi seperti ada suara dalam hati saya, kamu harus bantu dia begitu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, singkat cerita saya datang pada dia, Pak, saya mau bantu pelayanan Bapak ya, apa saja saya akan kerjakan ya. Waktu itu memang lowongan sekretaris perwil kosong, saudara, karena mau ada pergantian, saudara sekalian ya. Jadi dia bilang ya nanti kamu jadi sekretaris perwil saja kalau mau pelayanan, kira-kira begitu, saudara sekalian ya. Loh, saya senang, saudara, kenapa? Karena langsung naik jadi sekretaris perwil, saudara sekalian ya. Nah, karena kan saya masih baru waktu itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, minggu depannya saya dipanggil lagi, Pak Hussein, maaf, ternyata saya ada salah informasi, sekretaris perwilnya sudah ada, namanya Pak Tony Nehemia, waktu itu saya belum kenal, saudara sekalian ya. Jadi Pak Hussein jadi ketua sektor saja ya, diturunin, saudara sekalian ya, diturunin. Tadinya sudah diangkat, sudah senang, sekarang diturunin, saudara. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya bilang begini, kalau gitu saya sudah selesai, tidak mau pelayanan lagi? Enggak, saudara sekalian. Kenapa? Karena bagi saya bukan sebuah jabatan. Bagi saya adalah melayani Tuhan, dan saya disuruh melayani Pak Aslam ini. Maksudnya saya membantu pelayanannya, itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan saya lakukan sampai apa, saudara sekalian, sampai dia dipanggil Tuhan, saudara sekalian. Ya. Saya lakukan itu, saudara sekalian. Dan saya kerjakan semua yang harus dikerjakan. Ya. Apapun pekerjaan itu, saya tidak ada dalam struktur organisasi segala macam, tidak ada masalah, saudara sekalian. Kenapa? Yang penting saya melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari dalam kehidupan ini kita mau sama-sama ya. Di dalam pelayanan ini kita percaya panggilan Tuhan. Jangan sampai dikalahkan oleh perasaan minder, oleh perasaan kita negatif ya, thinking kita ini merasa bahwa saya ini nggak bisa apa-apa. Itu bukan buat saya. Itu buktinya saya harusnya diangkat jadi gini, sekarang saya diturunkan sebagainya. Jangan, saudara sekalian ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita diberikan sebuah kepercayaan panggilan Tuhan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apapun juga itu kita lakukan dengan baik, saudara. Saudara masih ingat ada seorang bernama Sanjaya ya dulu ya, orang yang sebetulnya dia kebutuhan khusus ya. Dia suka, kalau saudara masih di Pusimpur, saudara masih suka lihat kan, dia suka bawa hamba Tuhan datang ya, duduk paling depan begitu kan. Terus kalau hamba Tuhannya khotbah terus lucu ketawa begitu kan, semua ketawa, dia ketawanya belakangan kan. Karena memang dia mungkin terimanya lebih lambat begitu ya, lebih lambat. Saudara tahukah orang seperti itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, bisa mengundang hamba Tuhan di luar kota, nginep di rumahnya, suruh pelayanan di Bandung, keliling-keliling kemana-mana, gimana dia, saudara sekalian ya. Dan hamba-hamba Tuhan itu nurut semua, saudara, sama orang ini, saudara ya. Luar biasa orang ini. Saudara, satu hari saya juga kebagian tugas dari dia, saudara. 1 minggu, saudara sekalian, sebelum pelayanan, malah 5 hari. Jadi hari Minggu saya ditelepon sama dia, Pak Hussein, tolong bantu pelayanan, katanya. Kapan? Hari Jumat 2 kali khotbah, hari Minggu 3 kali khotbah. Loh, saya bilang, kok mendadak ada hamba Tuhan dari Semarang batal datang, katanya begitu ya. Jadi saudara sekalian, dalam waktu seminggu 5 hari, Jumat khotbah 2 kali, hari Minggu khotbah 3 kali, mendadak saya disuruh persiapan khotbah 5 kali khotbah, saudara sekalian. Jadi saya nurut aja sudah ya. Suruh khotbah hari Jumat, persekutuan karyawan 2 kali. Terus dia bilang begini kan, loh, mana hamba Tuhan dari Semarangnya itu? Gak bisa datang, ini diganti sama Pak Hussein, gak apa-apa, sama saja ya. Mereka bilangnya sama, seragam, saudara sekalian. Ya tidak apa-apa, yang penting kan Tuhan, betul ya. Puji Tuhan ya, dia omongin gitu kan, senang saudara ya. Saya juga senang, saudara. Hari Minggu juga begitu, saudara sekalian, ibadah pagi 2 kali ya, sama Pak Tuhannya bilang begitu, tidak apa-apa, yang penting kan kuasa Tuhan, katanya ya. Tuhan yang beserta dengan kita. Tapi saudara, yang sore Bapak Ibu sekalian, ketika saya datang ke gereja yang sore, Bapak Ibu sekalian, ditanya, hamba Tuhannya mana? Oh, ini diganti sama Pak Hussein, katanya. Itu ibu pendetanya, saudara sekalian. Saya tahu belakangnya itu ibu pendeta, karena dia maju ke depan sudahnya ya.
Dia liatin saya saudara dari bawah ke atas, ya, atas ke bawah. Saudara, grogi nggak saudara sekalian ya? Terus udah gitu, dia bilang apa saudara sekalian? Ya sudah, nggak apa-apalah, adalahnya saudara sekalian dibilang gitu ya. Itulah itu saudara segala-galanya saudara ya. Menyatakan bahwa dia sebetulnya nggak terima saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bergumul waktu itu. Saya terus berdoa supaya saya bisa persiapan khotbah dengan baik saudara sekalian. Dan di antaranya memang saya tidak rencanakan saudara. Hari itu saya bicara tentang kerendahan hati saudara sekalian, khotbahnya ya. Tahukah saudara sekalian, setelah saya selesai khotbah, itu Ibu Pendeta maju duluan ke depan saudara sekalian. Ya, saya tahunya karena setelah itu saya diundang khotbah lagi beberapa kali. Ibu itu pendeta nggak pernah maju ke depan. Yang maju ke depan yang baca pengumuman saudara sekalian. Tapi hari itu Ibu Pendetanya maju ke depan. Dan pertama hari dia bilang begini, saya minta maaf. Tadi saya punya sikap yang kurang baik dengan Pak Husein. Padahal jemaat nggak ada yang tahu saudara. Yang tahu cuma Asyir di depan doang. Tapi dia bicara di depan jemaat saudara. Itu menjadi menjadi kekuatan buat saya saudara sekalian. Bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Saya memang masih baru, masih junior, orang nggak kenal. Tetapi Tuhan saya Tuhan yang ajaib. Ketika saya melayani Tuhan, panggilan Tuhan, ikuti saja panggilan Tuhan itu saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita belajar hal yang sangat luar biasa. Paulus percaya dan yakin akan panggilan Tuhan. Ya, jadi saudara, ayo kita percaya panggilan Tuhan itu benar. Ya dan amin. Mari kita terima dengan hati dan pikiran yang positif di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, Paulus selalu antusias melayani Tuhan. Walaupun nyawa menjadi taruhannya saudara, ya. Bukan hanya sekedar dia masih baru, kemudian dikasih pelayanan yang berat-berat, kira-kira begitu saudara sekalian. Tapi dalam pelayanan Paulus, dia harus mempertaruhkan nyawanya di dalam kehidupan ini saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 19-21, berbunyi demikian. Tetapi datanglah, Kisah Rasul 14 ayat 19-21 ya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini saudara ayat sangat luar biasa. Paulus dalam perjalanannya pertama dengan Barnabas, mereka masuk ke kota Antioquia. Setelah itu masuk ke kota Ikonium saudara sekalian. Di sana mereka memberitakan Injil, tapi kemudian masyarakat di sana sebagian mengusir mengusir Paulus dan Barnabas, dan kemudian mereka masuk ke kota Listra saudara sekalian. Di kota Listra mereka mengabarkan Injil lagi. Banyak orang disembuhkan oleh Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang di Ikonium dan di Antioquia datang sengaja ke Listra menghasut orang-orang di sana. Dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Paulus dan Barnabas dilempari batu. Pernah dilempar batu? Pernah? Batu yang kecil aja saudara. Saudara mungkin sakitnya nggak seberapa. Sakit sih dilempar batu saudara ya. Saya pernah dilempar batu sakit saudara sekalian. Tapi mungkin hatinya lebih sakit kira-kira begitu ya. Ini saudara dilempar batu. Ini buktinya saudara dalam ayat yang ke-20 saudara sekalian ya. Dilempar batu ayat 19. Dilempar batu dan kemudian disangka sudah mati. Bapak Ibu saudara sekalian, dilempar batu dan sudah dikira sudah mati. Saya membayangkan bonyoknya seperti apa ini Paulus dan Barnabas. Kira-kira saudara sekalian, kalau saudara melayani Tuhan, kemudian saudara mengenai penganiayaan, kira-kira apa yang saudara lakukan? Mulai hari ini, saya tidak mau pelayanan lagi. Saudara, ketika saudara pelayanan, kemudian saudara dianiaya, ya, saudara apa yang terjadi? Wah, kapok saya, gak mau pelayanan lagi. Tapi Paulus dan Barnabas saudara sekalian, dilempari batu, dikira sudah mati. Besoknya Bapak Ibu saudara sekalian, bukan ke UGD 1 minggu saudara. Besoknya mereka pergi ke kota sebelahnya, kota Derbe. Dan apa yang dilakukan? Apakah berobat? Mengabarkan Injil lagi saudara sekalian. Ini buktinya sudah di dalam ayat yang ke-20. Pergi ke kota Derbe dan mengabarkan Injil lagi saudara. Wow. Paulus adalah orang yang sangat positif. Dia orang yang sangat antusias melayani Tuhan, walaupun nyawa taruhannya saudara sekalian. Itu yang Paulus lakukan. Bahkan Paulus menyatakan di dalam firman Tuhan, banyak sekali penganiayaan, banyak sekali rintangan yang dia harus alami, tapi dia katakan dia terus berjuang untuk Kristus.
Dia tetap melakukannya, segala-galanya yang dulu katanya dianggap sampah. Tapi sekarang pelayanannya dia anggap itu adalah sebuah kemuliaan yang dia boleh berikan untuk Tuhan, saudara sekalian. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah sudah taruhannya nyawa melayani Tuhan? Belum taruhannya nyawa juga, saudara. Sudah ciut, kadang-kadang begitu ya. Kita ini sudah ciut kalau ada orang yang menentang. Wah, sudah jangan. Kita takut dan sebagainya, saudara sekalian. Ayo, kita terus bergerak untuk Kristus. Kita mau terus berjalan dan bersama dengan Allah kita. Saudara, pada saat kami pelayanan ke Lampung, waktu itu rombongan cukup banyak. Saya masih ingat, Pak Budi juga waktu itu ikut ya. Pada malam hari itu, saya dengan Pak Tommy waktu itu kalau nggak salah. Ya betul Pak, dengan Pak Tommy ikut dengan mobil saya. Dan ada beberapa ibu saudara sekalian ya, yang saya tidak kenal dari jaringan doa wanita waktu itu. Jadi waktu itu kami masuk ke satu rumah, ya, dan kami mulai ibadah. Di situ ada belasan orang saudara sekalian. Ya, cuma ada belasan orang jemaatnya di sana. Ya. Dan kemudian setelah puji-pujian, ya, hujan cukup besar waktu itu, si gembalanya maju ke depan dan bersaksi, saudara sekalian, bersaksi. Dia bersaksinya begini, puji Tuhan katanya, setelah 5 tahun kami tidak bisa beribadah karena setiap kali kami beribadah selalu saja kami didatangi oleh orang-orang di sekitar sini, dan kadang-kadang katanya suka dilempar batu rumahnya begitu ya. Tapi hari ini kami memberanikan diri untuk kami mengadakan ibadah Natal. Bapak Ibu saudara sekalian, saya manusia biasa. Itu menurut saya bukan kesaksian. Mobil saya ada di depan saudara sekalian. Ya. 5 tahun tidak bisa beribadah, dan hari itu katanya mereka memberanikan diri untuk beribadah saudara sekalian. Mobil saya masih di depan saudara. Ya. Kalau dilempar batu bagaimana saudara? Bagaimana saya pulang saudara sekalian? Saya terus terang hari itu saudara, saya duduk di belakang, saya cepat-cepat keluar saudara sekalian. Betul saudara. Saya keluar, saya celingak-celinguk gitu, ada orang apa enggak gitu ya. Aduh, lagi hujan besar saudara sekalian. Tapi memang aman saudara ya. Akhirnya tidak ada apa-apa dan kami bisa pulang saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah saudara, itu bisa terjadi dimanapun kita pelayanan saudara sekalian. Bagaimana dengan kita saudara sekalian? Apakah kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita? Ya, walaupun mungkin kita harus mempertaruhkan kehidupan kita. Ayo, kita terus berjuang untuk Kristus. Saya pernah pada suatu hari bilang pada ibu saya, kami tidak biasa makan bersama, tapi hari itu saya datang, dia lagi makan, saya samperin saudara sekalian. Dan saya bilang begini, Mami, saya mau dibaptis. Itu makan langsung dilempar saudara sekalian. Waktu itu mama saya belum bertobat. Dan dia bilang begini, kamu gak kira-kira nanti siapa yang sembayangin kita katanya, papa sama mama gitu ya. Karena kan orang Konghucu kan begitu saudara sekalian. Saudara, saya hanya menangis. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Saya terima panggilan Tuhan. Saya percaya. Sama seperti yang Paulus lakukan saudara sekalian. Dia tetap antusias bekerja terus dalam Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya lakukan itu. Dan hari ini saudara sekalian, tidak ada persoalan apa-apa saudara sekalian. Ibu saya sudah percaya Tuhan. Dan kami semua melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ayo dalam kehidupan ini kita terus berjuang. Mari, be positif. Kita menjadi orang-orang positif di dalam Tuhan. Saudara, John Sung adalah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pada zamannya, saudara sekalian. Dia adalah seorang yang sangat jenius, orang yang sangat hebat. Dia sekolah di Amerika, saudara, orang Tiongkok pergi ke Amerika. Dan ketika sekolah di Amerika, saudara sekalian, hanya dalam waktu singkat, orang harusnya selesai S1 itu 4 tahun, saudara sekalian. Tapi dia selesai S2 4 tahun, saudara sekalian. Dan ilmu yang dia ambil adalah kimia, saudara. Pada saat itu sedang perang dunia kedua, saudara. John Sung itu sudah diminta oleh 3 negara, baik negara Cina sendiri maupun negara Amerika waktu itu, dan juga negara Jerman, untuk direkrut secepatnya untuk bekerja dengan mereka. Karena waktu itu sedang perang, itu kimia bisa bikin bom, saudara sekalian ya, bikin bom, pokoknya untuk senjata dan sebagainya, saudara. Tapi John Sung, Bapak Ibu saudara sekalian, pulang ke Cina, ijazahnya semua dirobek di kapal, saudara sekalian. Dibuang di kapal, dia pergi melayani Tuhan, saudara sekalian. Padahal dia bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Ayahnya tahu nggak, Bapak Ibu sekalian, ayahnya adalah seorang pendeta di Cina. Tapi ketika tahu John Sung pulang dan melayani Tuhan, dia menangis, bukan menangis senang, saudara sekalian. Dia menangis sedih. Tadinya dia pikir masa depannya akan menjadi cerah, saudara sekalian. Karena John Sung menjadi orang yang pintar, sekolah dengan luar biasa. Setiap kali kelulusan selalu berdiri di depan.
dan pidato di depan karena dia selalu juara pertama, saudara sekalian. Pulang ke Cina, saudara sekalian, dia mengikuti jejak ayahnya malah sedih, saudara sekalian. Tapi dia tetap melayani Tuhan, terus bekerja di ladang Tuhan. Dia pergi ke seluruh Asia, makanya di buku itu dikatakan John Sung adalah obor Allah di Asia. Dia bahkan pergi sampai ke Indonesia, sampai ke Surabaya, sampai ke Manado, ya. Tempat-tempat gereja-gereja, saudara, yang dia kunjungi, tempat-tempat yang dikunjungi menjadi gereja-gereja di Indonesia ini, saudara sekalian. Ya. Bahkan sampai di kota Bandung, semua saudara tempat-tempat di Indonesia dikunjungi, kota-kota besar, dan dia pelayani. John Sung punya sakit TBC, tapi dia terus berjuang untuk Tuhan. Usia 42 tahun dia meninggal, saudara sekalian. Tapi dia berjuang untuk Kristus dengan sekuat tenaganya. Betul dia adalah obor Allah di Asia, karena dia menerangi seluruh Asia pada waktu itu, merintis gereja-gereja yang ada di Asia. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau terus berjuang untuk Kristus, ya, selalu antusias di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus tetap setia melayani Tuhan walaupun ada perselisihan dan trauma di masa lalu. Ya, kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa ia tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, Paulus walaupun dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, bukan berarti dia tidak pernah berselisih. Rupanya Bapak Ibu saudara di dalam ayat ini, dalam Kisah 15 ayat 30-40, Paulus berselisih dengan Barnabas karena persoalan apa? Ada seorang bernama Yohanes, ya. Nah, Yohanes ini disebut Markus, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tadinya pernah ikut pelayanan bersama-sama, tapi kemudian meninggalkan pelayanan Barnabas dan Paulus di Pamfilia. Dan Paulus tidak senang, saudara sekalian. Sehingga ketika mereka akan memulai perjalanan yang kedua, saudara sekalian, pelayanan Paulus yang kedua, ya, mulai dari Antioquia itu, Paulus menolak Yohanes. Tapi Barnabas ingin mengajak Yohanes. Akhirnya dijelas sekali dikatakan ini bukan hanya berdebat biasa, saudara. Perselisihan yang tajam, dikatakan begini, saudara sekalian. Ya, dan Barnabas mungkin dengan Paulus ribut besar, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun mereka seperti itu, tapi tetap kemudian Barnabas pergi dengan Yohanes. Paulus juga tetap pergi melayani Tuhan, saudara sekalian, dan melakukan perjalanannya yang kedua. Seringkali ketika kita ada perselisihan, yang melayani sih senang, saudara ya. Kalau pelayanan senang, puji Tuhan, orang di gereja baik-baik ya, semuanya mendukung saya. Tiba-tiba pada satu hari ada perselisihan, saudara sekalian, dan saudara bilang begini, kalau orang itu nggak minta maaf, saya tidak pernah mau lagi melayani Tuhan. Saudara, ini bukan main-main, saudara sekalian. Saya bertemu dengan banyak orang, saudara sekalian, dan dia selalu bercerita mereka seperti itu. Oh, kamu gerejanya di mana? Di gereja A, misalnya gereja B, ya. Pelayanan enggak? Enggak. Dulu waktu saya pemuda remaja saya suka pelayanan. Kenapa sekarang enggak? Orang di gereja mah begini, begitu. Sekarang enggak suka pelayanan lagi. Itu yang sering mereka lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau belajar untuk melayani Tuhan, ayo melayani. Ya, mungkin ada perselisihan, ada persoalan dalam kehidupan ini, tetapi pelayanan tetap kita harus lakukan dengan baik, saudara sekalian. Show must go on. Ada banyak orang yang melarikan diri dari pelayanannya. Kenapa? Karena dia merasa harga dirinya mungkin ya dijatuhkan, atau dia mungkin merasa dihina orang lain, saudara sekalian. Dia merasa diremehkan oleh orang lain, sehingga akhirnya tidak mau pelayanan lagi. Saudara, sayang sekali, saudara sekalian. Kalau sudah berpikir negatif seperti itu, maka saudara tidak akan sampai kepada panggilan Allah yang indah, saudara sekalian. Panggilan Allah yang indah adalah kita mau berpikir positif, bahwa dalam setiap pelayanan, walaupun ada persoalan, ada masalah, kita tetap melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang pertama, ya, berbunyi demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian Paulus pergi dengan Silas akhirnya dalam pelayanan yang kedua. Saudara, pelayanan yang kedua, tahukah kota mana yang paling pertama dikunjungi? Adalah kota tempat di mana tadi saya ceritakan dia dilempar batu sampai hampir mati.
Saya tadi sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia merasa trauma, dia merasa, waduh, saya harus pergi ke kota itu, jangan sampai pergi ke tempat yang sama lagi, kira-kira begitu ya. Karena di sana dia mengalami aniaya. Kalau dia takut, maka saudara sekalian, dia tidak akan bertemu dengan Timotius, saudara sekalian. Timotius akhirnya kan menjadi murid yang sangat berguna bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bertemu dengan Timotius di kota Listra dan Derbe itu, saudara sekalian. Jadi saudara, Paulus memang sengaja, Paulus harusnya berjalan langsung menuju ke Eropa, saudara sekalian. Tetapi pada saat itu, dia mengikuti panggilan Tuhan, dia berjalan menuju ke kota yang paling pertama, dia mengalami aniaya yang sangat berat, saudara sekalian. Karena dilempar batu sampai hampir mati. Dia sengaja datang ke sana, saya percaya dia ingin melenyapkan traumanya. Saya percaya dia ingin melawan traumanya. Saya percaya dia berpikir positif dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Karena sekali dia melangkah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Memang betul, saudara sekalian. Perjalanan Paulus akhirnya pertama kali dia lakukan adalah menuju kota, di mana dia harus mengalami aniaya yang sangat berat pada waktu itu. Tapi pada saat dia sampai di kota itu, kemudian dia mulai melayani Tuhan, saudara sekalian. Paulus dikasih bonus bertemu dengan Timotius. Dan Timotius menjadi murid yang sangat berguna bagi Paulus pada saat itu. Coba kalau dia melarikan diri dari sana, saudara sekalian, dia tidak akan bertemu dengan Timotius. Bapak Ibu saudara sekalian, ayo dalam pelayanan ini kita tetap setia melayani Tuhan, ya. Walaupun ada perselisihan, ada trauma mungkin saudara sekalian, tapi kita tetap berpikir positif. Beserta dengan Tuhan kita pasti bisa. Beserta dengan Tuhan kita pasti mengalami perkara-perkara yang indah. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus tetap positif dan optimis, ya, walaupun diperlakukan secara tidak adil. Mari, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, cukup panjang, sudah bisa menyimaknya. Ayat 16 sampai ayat 26 dari Kisah Rasul 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan, ia akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Setelah mereka keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak orang bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat terakhir, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pelayanannya Paulus ya dapat penglihatan, kemudian disuruh pergi ke Makedonia, saudara sekalian. Dan akhirnya Paulus berjalan sampai di kota Filipi ini, saudara. Di kota Filipi ada seorang perempuan yang kemasukan roh jahat, ya, dan kemudian perempuan ini malah dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menghasilkan uang, karena roh jahat bisa dimintain sesuatu mungkin kalau zaman sekarang nomor undian dan sebagainya begitu ya. Nah, saudara sekalian, sehingga itu akhirnya menguntungkan para tuannya katanya. Tapi kemudian ditengking roh jahat itu oleh Paulus, dan apa yang terjadi? Mereka semua marah, para pembesar di kota itu menangkap Paulus dan Silas, saudara sekalian. Bukan hanya ditangkap, diinterogasi, jelas sekali firman Tuhan katakan dia didera itu dipukul, saudara sekalian, ya. Bahkan dilucuti pakaiannya katanya. Kalau dilucuti pakaiannya mungkin saudara dipukul pakai pecut atau dipukul pakai saudara sekalian ya. Didera, saudara sekalian. Dia dipukul, saudara sekalian. Dan kemudian setelah itu tidak hanya dipukul, Bapak Ibu saudara sekalian, dia juga harus masuk ke dalam penjara, saudara sekalian. Di dalam penjara. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, ketika saudara melayani Tuhan dan saudara harus menderita aniaya seperti ini, saudara sekalian, apakah saudara masih bisa berpikir positif? Paulus, Bapak Ibu sekalian, dia berbuat baik kan, ya. Paulus itu melakukan hal yang baik, bukan? Mereka menyelamatkan orang, bukan? Kita juga kan seringkali berpikir begitu kan? Saya ini sudah berbuat baik,
Saya ini sudah kasih waktu saya, tenaga saya, bahkan uang saya. Apalagi yang kurang Pak Pendeta? Kenapa saya diperlakukan hal seperti ini? Kira-kira begitu ya. Kita sering kali berkata begitu kan. Mungkin saudara tidak bicara terang-terangan, bicara dalam hati ya. Tetapi saudara sekalian, seringkali itu ada dalam hati kita kan, dalam pikiran kita. Saya udah capek-capek pelayanan. Wah, kok diperlakukannya seperti ini? Kira-kira begitu kan? Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus dan Silas melakukan hal yang baik. Mereka mengabarkan Injil di sana, bahkan menyelamatkan orang dari kuasa roh jahat. Tapi mereka malah dipukul, didera saudara sekalian, dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Paulus dia tetap tenang saudara sekalian. Paulus tidak menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi. Paulus sebetulnya warga negara Romawi kan, tapi dia tidak menggunakan haknya pada saat itu. Dia terima semuanya itu karena memang Tuhan punya sebuah rencana yang indah buat Paulus. Apa rencananya saudara sekalian? Bahwa dia bertemu dengan seorang kepala penjara di tempat itu. Ya. Paulus ketika di penjara ditaruh di tengah, diikat, dipasung bahkan saudara sekalian. Malam hari saudara, mereka Paulus dan Silas bukannya menangis meratapi hal yang negatif yang mereka alami saudara sekalian, tapi mereka justru memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang luar biasa di penjara itu. Bahkan kepala penjaranya sampai ketakutan. Tapi justru pada saat itu Paulus katakan kepada kepala penjara, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan, saudara sekalian. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah kepala penjara itu untuk diselamatkan. Paulus menderita aniaya. Dia berbuat hal yang baik, tapi dia harus menderita aniaya, saudara sekalian. Tapi Paulus tetap positif. Dia tetap menjadi orang yang optimis dalam kehidupan ini, saudara sekalian, di dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari dalam kehidupan ini kita tetap optimis, kita tetap percaya, ya, kita tetap yakin bahwa Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Saudara, waktu kecil saya ini merasa hidup ini tidak adil, saudara sekalian, ya. Kenapa? Karena saya ada dalam keluarga yang mungkin kalau dibilang miskin sekali sih tidak, saudara sekalian, ya. Tapi ayah saya sampai dipanggil Tuhan, saya pernah bilang kan, cuma punya BMW, saudara, ya. Bebek merah warnanya, saudara, ya. Motor bebek C70 itu, saudara. Jadi kami nggak punya apa-apa, saudara sekalian, ya. Kami nggak punya apa-apa, ya. Saya ya kira-kira begini, saya mau les apa aja nggak bisa, saudara, dulu ya. Kenapa? Karena nggak punya uang. Sekolah bisa, tapi mau les Inggris nggak bisa, les matematika nggak bisa, Pak Riki, ya. Nggak bisa, ya. Zaman dulu nggak bisa, saudara sekalian. Nggak ada uang, ya, sama sekali, saudara sekalian. Dan waktu itu biasanya begitu kan, kalau orang yang miskin katanya ya, itu biasanya pelajarannya bagus, ya, akhirnya dapat beasiswa, saudara. Saya enggak tuh, saudara, ya. Saya ini, saudara, nilainya jelek, saudara. Bahkan hampir nggak naik beberapa kali, saudara. Saya merasa nggak adil sama Tuhan. Ya. Kenapa saya seperti ini? Dan mata saya minus, saudara. Ya, harus pakai kacamata yang tebal, minusnya sampai 7,5, saudara. Ya. Dan badan saya gemuk, saudara. Saya minder, saudara, waktu itu, saudara, ya. Ya udah gitu, saudara, hitam lagi, saudara, ya. Hidup lagi, mungkin kira-kira begitu ya. Orang bilangnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, setelah saya menerima Roh Kudus dalam kehidupan ini, maksud saya begini, saya selama ini berpikir negatif tentang diri saya. Saya ini orang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan saya ini orang yang minusnya, saudara sekalian. Saya tidak punya masa depan yang baik. Tapi ketika saya percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan saya mulai berpikir positif. Saya ubahkan hidup saya, saudara sekalian. Saya berkata kepada diri saya sendiri bahwa saya harus berpikir positif. Saya harus berpikir optimis dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Allah beserta dengan saya. Tahun 93 ketika saya masih kuliah, Bapak Ibu sekalian, saya harus kuliah sambil bekerja. Karena waktu itu orang tua saya nggak punya uang cukup banyak, dan orang tua saya hanya berkata begini, saya cuma bisa kasih kamu uang kuliah saja per semester. Itu juga per semester, saudara sekalian. Karena kan bayar kuliah per semester. Saya pokoknya siapkan uang per semester, sisanya kamu urus sendiri. Mau beli buku, mau ada apa, ada kurikulum, ada apa, segala macam, beli sesuatu, pokoknya sendiri. Sehingga saya harus kuliah sampai bekerja, saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih. Saudara, tahun 93 saya masih kuliah. Saya tidak punya apa-apa, saudara sekalian. Ya. Saya merasa bahwa saya adalah orang waktu itu, sebelum saya percaya kepada Tuhan, saya ini orang yang sangat negatif. Tapi kemudian ketika saya percaya kepada Tuhan, saya mulai memacu kehidupan saya untuk saya menjadi orang yang bertindak positif. Ya. Jadi saya bikin tulisan ini, saudara sekalian. Ini bikin tulisan bukan sekarang, saudara.
Itu saya sengaja bikin tulisan di bawahnya, nama saya tahun 93. Jadi ini saya tidak nyontek dari mana-mana, ini asli tulisan saya, saudara-saudara ya. Waktu tahun 93, saudara. Saya tulis, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Saya tulis begini, yang terpenting dalam hidup ini bukanlah kepandaian atau kekayaan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah semangat hidup. Ya. Karena saya waktu itu bukan orang yang kaya, nggak punya uang, dan bukan orang yang pandai, saudara sekalian. Tidak, saudara. Tapi saya katakan yang terpenting adalah semangat hidup. Orang yang pandai tidak punya semangat akan terlihat bodoh. Orang yang kaya tidak punya semangat akan menjadi miskin, saudara sekalian. Tapi orang yang bersemangat, meskipun tidak pandai dan tidak kaya, akan terus maju pantang mundur. Apabila ia jatuh, ia akan segera bangkit kembali, tidak berputus asa pada kegagalan, melainkan akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Matanya memandang terus ke masa depan, tanpa menghiraukan keterbatasan dan kesulitannya saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengandalkan hidup saya beserta dengan Tuhan. Kalau saya adalah orang yang positif, saya orang bersemangat, maka saya akan terus maju. Saudara, orang semangat itu begini, saudara. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi, saudara sekalian. Kalau saudara cuma mengandalkan kekayaan saudara, jatuh, saudara akan jadi miskin. Kalau saudara mengandalkan kepintaran saudara, saudara jatuh, saudara akan seperti orang bodoh, saudara sekalian. Tapi orang yang punya semangat hidup, jatuh akan bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, saudara sekalian. Mau berapa kali, bangkit lagi, saudara sekalian. Itu adalah orang yang punya semangat hidup. Dan ketika kita punya semangat hidup, saudara sekalian, orang yang punya semangat hidup akan meraih keberhasilan. Sehingga akhirnya orang ini akan meraih ketiganya. Akan meraih semangat hidup, akan meraih kepandaian, dan akan meraih kekayaan. Itu yang saya alami saat ini, saudara sekalian. Tapi saya tulis tahun 93, ketika saya masih kuliah dan tidak punya apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini banyak anak-anak muda, bukan? Saudara percaya bahwa kalau saudara bersemangat terus dalam kehidupan ini, melayani Tuhan, ayo Tuhan dengan semangat. Kita menjadi orang yang positif, menjadi orang yang optimis dalam kehidupan ini. Saudara, tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk meraih kesuksesan masa depan. Saya percaya, ya, bukan dengan kepandaian saudara, bukan dengan kekayaan saudara. Jangan saudara ratapi terus, kalau andai kata saya punya uang sekarang. Jangan, saudara sekalian. Tapi saudara, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya semangat hidup, dan saya bersyukur Tuhan berikan kepada saya kekuatan yang positif dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang positif. Dan itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, meraih masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Engkau sungguh Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami pada saat ini menerima janji Tuhan melalui firman-Mu mengenai Paulus, Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa menjadi seperti Paulus. Orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang yang selalu bertindak positif. Walaupun dia mengalami perkara-perkara yang mungkin tidak baik dalam kehidupannya, dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, saudara, di dalam kehidupannya ya Tuhan. Dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, tapi dia tetap berpikir positif, dia tetap optimis di dalam Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, beri kepada kami kekuatan, beri kepada kami semangat hidup, beri kepada kami Tuhan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Beri kepada kami kekuatan yang positif dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh meraih hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kami, dan juga pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini ada damai sejahtera Tuhan menyertai kami, urapan Tuhan turun atas kami semua, dan setiap jemaat baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming, kami akan mengalami perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kami boleh percaya positif bersama dengan Tuhan, kami tetap optimis berjalan dalam kehidupan ini, dan kami boleh terus memiliki semangat hidup kami Tuhan di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Percaya, katakan amin.